warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Gimana kabarnya nih? Apakah baik-baik semuanya? Baik. Ada yang tidak masuk? Kenapa Mas Alpendi? Tidak baik? Apakah sakit atau kurang sehat badan? Sudah makan? Belum. Nanti kita bareng makannya ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Eko Pak. Eko. Sama Paris. Sudah masuk. Paris sudah masuk. Ada yang tahu belajar apa kita hari ini? Pernapasan. Ada yang tahu fungsi pernapasan? Untuk bernapas. Ada yang lain? Untuk hidup. Yang lainnya, Mas Tri? Ngambil udara. Setelah ngambil udaranya diapain? Keluarin. Baik. Untuk pernapasan itu pengertiannya adalah suatu proses bagaimana kita untuk mengambil oksigen dari luar, kemudian diserap oleh tubuh, menghasilkan karbon dioksida yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Dari mana kita mengambil oksigen? Ada yang tahu? Dari udara. Apakah cuma dari udara? Ya, benar. Ada yang tahu apa aja organ pernapasan di dalam tubuh kita? Hidung, tenggorokan, kemudian paru-paru, bronkus, alveolus, Alpendi. alveoli. Baik, kita lanjut. Ini pengertian pernapasan tadi, yaitu sistem menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian ini organ pernapasannya, yang pertama tadi ada hidung ya. Hidung itu tempat pertama kita untuk menghirup udara. Udara masuk itu dari hidung. Jadi di dalam hidung itu ada yang tahu apa yang akan terjadi? Disaring udara, Pak. Disaring. Bagaimana cara udara itu disaring? Kan di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut, Pak. Rambut-rambut? Iya. Rambut seperti apa? Rambut seperti rambut. Dia fungsinya itu, Pak, ya, kalau nggak salah dia menyaring udara yang misalnya seperti ada polusi kan kotor. Iya. Nanti di apa namanya? Terperangkap dalam rambut itu. Ya. Sama ada yaitu lendir itu ya. Ya, itu fungsinya buat jaring udara yang masuk. Seperti udara kotor. Jadi udara kotor itu akan disaring oleh rambut-rambut, dan udara bersih akan diterima oleh tubuh dan akan dikeluarkan lagi menjadi karbon dioksida. Dan kemudian yang kedua itu tekak atau faring. Ini merupakan persimpangan rongga hidung dan rongga mulut. Jadi pada rongga hidung dan rongga mulut itu ada namanya persimpangan. Persimpangan tersebut yang disebut tekak atau faring, tempat udara oksigen tersebut dilalui untuk menuju ke paru-paru. Kemudian yang ketiga itu ada tenggorokan atau trakea. Kemudian yang keempat itu ada bronkus. Bronkus ini cabang tenggorokan. Ada yang tahu fungsi bronkus? Ada yang tahu? Belum Pak. Belum tahu. Fungsi bronkus itu kan sebuah cabang yang ada di dalam tenggorokan. Kemudian tempat fungsinya bronkus itu tempat oksigen itu untuk menuju ke paru-paru. Jadi oksigen sebelum menuju ke paru-paru, dia itu melalui bronkus terlebih dahulu, setelah melewati faring tadi. Kemudian ada alveolus,
Kemudian yang terakhir paru-paru. Ada yang tahu pernapasan di dalam tubuh kita ada berapa? Ada dua cara, ada dua proses ya. Ada yang tahu apa-apa aja prosesnya? Perut, pernapasan perut dan pernapasan dada. Pernapasan dada seperti apa, Mas Alpendi? Ada yang bisa jawab? Pernapasan dada? Yuni bisa jawab? Yang berperan itu otot-otot antar tulang rusuk. Kalau pernapasan perut? Diafragma. Diafragma yang berperan, betul sekali. Jadi ini prosesnya. Mekanisme pernapasan dada. Jadi pernapasan di dalam tubuh kita itu ada dua proses, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Kemudian prosesnya itu ada dua cara inspirasi sama cara ekspirasi. Inspirasi itu cara udara itu masuk, kemudian kalau ekspirasi itu cara udara tersebut untuk keluar. Pada pernapasan dada, otot antar tulang rusuk itu terangkat karena adanya sebuah kontraksi. Ada yang tahu kontraksi itu apa? Ototnya. Kontraksi itu apa? Bekerja. Faris? Kontraksi itu apa? Elif? Bekerja. Baik, kontraksi itu sebuah proses bagaimana caranya otot tulang rusuk itu atau otot antar tulang rusuk itu menerima suatu rangsangan, kemudian terjadi suatu proses atau yang biasa disebut sebagai suatu kontraksi otot. Kemudian setelah terjadinya otot itu berkontraksi, volume rongga dada itu akan membesar. Volume rongga dada itu akan membesar dan kemudian udara akan masuk. Setelah itu ada fase ekspirasinya untuk mengeluarkan udara tersebut yang telah masuk ke dalam paru-paru. Setelah itu proses berikutnya, volume rongga dada itu akan mengecil. Mengecilnya volume rongga dada itu akan mengakibatkan tulang rusuk akan turun karena otot antar tulang rusuk itu berelaksasi. Kemudian udara akan keluar dari dalam tubuh. Sama halnya dengan pernapasan pada perut. Pernapasan perut itu terjadi di diafragma. Jadi bedanya pernapasan dada sama pernapasan perut. Kalau pernapasan dada yang berkontraksi apanya tadi? Ototnya. Otot antar tulang rusuk. Tulang rusuk kan, tulang rusuknya jadi berkontraksi. Kemudian kalau pada pernapasan perut diafragmanya. Jadi bedanya di situ. Baik, di sini saya akan membagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang atau 3 orang. Bisa bergabung dengan kelompoknya dari Mbak Yuni, Mas Teka sama itu bisa bergabung. Siapkan satu kertas, satu lembar kertas. Tidak punya kertas? Punya. Ya kan satu kertas. Mas Faris dan Mas Elik gabung. Mas Faris kesini, Mas Faris. Berapa lembar kita mau ngerjain? Satu lembar aja. Bagi. Terima kasih.
Sudah? Sudah disiapkan untuk nomor kertas? Sudah, Pak. Kalian, jadi soalnya saya akan menyuruh kalian untuk mendiskusikan proses pernapasan dada dan pernapasan perut, perbedaannya, persamaannya, organnya, kemudian apa yang dikeluarkan, apa yang masuk, senyawa apa yang dikeluarkan dan senyawa apa yang masuk ke dalam paru-paru. Sudah, Mas Deka? Mas Fendi bisa gabung sini. Kursinya agak digeser biar merapat. Persamaannya, perbedaannya, organ yang membantu dalam prosesnya, organ apa saja. Kemudian senyawa yang dikeluarkan dan senyawa yang masuk. Bisa? Organ dan yang masuk senyawa yang masuk dan keluar. Kemudian persamaan dan perbedaannya. Persamaannya berlaku saja bersama. Mengukuhkan inspirasi. Bisa? Sudah, Mas Tega? Ya. Yang sudah selesai? Ayo, perbedaannya. Perbedaannya di mana tadi? Sudah saya jelaskan ya. Belum. Coba dengar. Makanya kalau guru itu menyampaikan di depan harus didengar. Kemudian lupa. Biar tidak lupa, cara mengantisipasinya itu dicatat. Sudah? Astri, apa yang belum? Sudah? Apa yang belum? Ya. Yang berelaksasi itu tadi di mana? Di inspirasi apa? Di ekspirasi terjadinya. Kalau yang relaksasi itu terjadinya di ekspirasi dalam proses ya. Kemudian kalau inspirasi itu terjadinya kontraksi. Sudah? Sudah Mas Eka? Kalau sudah bisa disampaikan di depan jawabannya. Mas Eka, silakan maju ke depan Mas Eka untuk menyampaikan jawabannya ke teman-temannya, biar kita bisa menyamakan jawaban kita. Bisa didengarkan semuanya. Mas Eka ingin menyampaikan jawaban dari kelompok ya. Ini perbedaan dan persamaan pernapasan perut dan dada. Jadi waktu saat inspirasi persamaannya tuh inspirasi sama mengambil O2,
yang dada juga O2, ekspirasi CO2, pernapasan dada juga CO2 yang dikeluarkan. Perbedaannya, pernapasan perut itu saat inspirasi dia berinspirasi berarti berkontraksi. Ya, terus yang satunya relaksasi. Kemudian pernapasan perut itu otot antar tulang rusuk berkontraksi ya. Terus yang di pernapasan dada itu otot diafragmanya. Itu aja Pak. Sudah, terima kasih Mas Rika. Bisa kita berikan aplaus buat Mas Rika. Ada yang berbeda jawabannya? Sama semua? Baik, jadi simpulannya proses pernapasan itu yaitu suatu proses bagaimana cara kita untuk menghirup udara dari luar, dari udara-udara sekitar kita, kemudian dihirup dan terjadi pertukaran O2 dan CO2 di dalam paru-paru dan akan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian proses pernapasan itu ada dua, yaitu proses pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada itu terjadi di otot antar tulang rusuk dan pernapasan perut terjadi di diafragma. Kemudian ada kedua fase yang terjadi pada kedua proses tersebut, yaitu ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi itu adalah fase pengambilan oksigen, dan kemudian fase ekspirasi itu adalah proses pengeluaran dioksida. Makasih. Sekian pelajaran hari ini saya tutup. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.